sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu untuk kehadiran absen. Yang pertama yaitu Adelia Salsabila. Hadir, Bu. Lalu Alia Nazmin Rafifah. Hadir, Bu. Selanjutnya yaitu Helsa Shalwan Rahma. Hadir, Bu. Dan Siti Nurul Nayupan. Saya hadir, Bu. Semuanya hadir ya hari ini. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih keterkaitan sekolah dengan kehidupan? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu, di sekolah kita banyak belajar untuk menjalani kehidupan. Betul sekali, seperti perkataan salah satu ahli, yaitu Tom Godet, yang mengatakan bahwa di sekolah itu merupakan tempat yang kalian pelajari untuk kemudian diberikan tes. Sedangkan dalam kehidupan kalian diberi ujian yang memberi kamu pelajaran. Jadi dalam hal ini suatu pelajaran sama-sama terjadi dalam dua situasi yang berbeda, yaitu sekolah dan juga kehidupan. Yang membedakan adalah urutan kejadian hal tersebut, yaitu di sekolah pelajarannya datang dulu nih, kemudian ujian setelahnya. Sedangkan dalam kehidupan ujiannya yang dulu yang datang untuk memberi kita pelajaran berharga dan memiliki pelajaran yang bermakna. Oleh karenanya, sejalan juga dengan pendapat dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Jadi, kalian bisa memetik dong hikmahnya dari apa yang Ibu ceritakan sebelum pelajaran ini. Bu, berarti kita harus semangat belajar terus ya, Bu, agar memperoleh pelajaran hidup yang baik. Betul sekali. Wah, Bu, saya jadi makin semangat untuk belajar. Bagus. Kalau begitu, sudah siap dong kalian untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, berarti kalian sudah siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan presentasi kepada kalian semua. Silakan kalian simak materi yang akan Ibu berikan dengan memperhatikan PowerPoint yang telah dibuat. Sebelumnya, mari kita mengingat bersama materi pelajaran sebelumnya sudah sampai mana? Tentang pengertian cerpen, Bu. Ya, benar banget. Kalau begitu, ada yang masih ingat dengan pengertian dari cerpen? Cerita pendek, Bu. Cerita karangan yang ditulis dengan paragraf pendek, Bu. Betul sekali. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu mengenai struktur cerpen. Ada apa yang pertama? Ya, abstrak. Abstrak itu merupakan pemaparan dari gambaran awal sebuah cerita. Jadi, di cerpen ini biasanya abstrak digunakan sebagai pelengkap. Maka dari itu, abstrak ini bersifat opsional, bisa dipakai ataupun tidak dipakai ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu mengenai orientasi. Jadi, orientasi itu adalah latar atau seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi merupakan struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi. Jadi, ini merupakan awal dari sebuah konflik dalam cerita ya anak-anak. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan konflik masalah yang terjadi itu semakin memuncak, di mana konflik ini menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap resolusi, di mana resolusi merupakan bagian akhir di permasalahan dari konflik memuncak tadi ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu struktur cerpen koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral. Ini hampir sama ya dengan amanat dalam unsur cerpen. Namun yang membedakan koda merupakan disampaikan oleh penulis kepada pembaca mengenai pesan moral yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama
mencakup waktu, suasana, tempat, seperti keterangan pagi atau siang, pokoknya semua yang mencakup dengan latar waktu, suasana, dan juga tempat. Nah, selanjutnya yaitu ada alur. Tentu alur ini adalah peristiwa dari urutan cerita pendek. Meskipun ceritanya pendek, tentu memiliki alur ya anak-anak. Dan yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang dari penulis untuk disampaikan ke dalam sebuah ceritanya. Ini sudut pandangnya bisa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sampai sudut pandang orang ketiga. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini membantu dalam cerpen supaya cerpen ini memiliki efek dan dampak buat kita yang membaca gitu anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu adalah amanat. Sama seperti yang tadi, amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang bisa kita petik bersama dari sebuah cerpen. Nah, selanjutnya yaitu uji pemahaman. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu punya mini quiz nih bernilai 2 bintang dari kalian yang bisa menjawab kuis dari Ibu. Sebelumnya, kalian simak dulu ya cerpen yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Silakan disimak bersama. Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika, dibacakan oleh penulisnya. Kenapa aku gak boleh gendong anakku sendiri? Tanya si suami kesal. Di ujung kamar istrinya duduk di kursi melihat ke arahnya. Si suami ada di dekat jendela kamar mereka, berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah putrinya yang sedang tertidur pulas. Istrinya berkata, kasihan, dia baru tidur, nanti terbangun. Tapi aku kan bapaknya, gak apa-apa juga kalau dia bangun sebentar, kata si suami. Istrinya menjawab dengan sabar, tapi aku ibunya, dan anak kamu umurnya baru 5 tahun. Butuh tidur nyenyak biar dia tumbuh besar. Kalau udah begini si suami mengalah. Seorang ibu tahu yang terbaik untuk anaknya. Apalagi anak ini, anak mereka satu-satunya. Cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, jatuh tepat di kemeja hijau lusuh yang si suami pakai. Dia masih tidak rela hanya bisa melihat anaknya tidur dengan mulut setengah terbuka, tanda tidurnya terlalu pulas. Gigi yang mengintip di bawah bibir terlihat putih seperti susu yang masih segar. Lagian, kalau anaknya udah digendong, kamu mau apain? Tanya si istri. Dilihatin aja gitu. Pertama-tama, kata si suami, aku mau kecup jidatnya. Karena setiap pulang selesai mencari uang, hanya dahi itu yang bisa melarutkan rasa capek yang terkumpul. Aneh loh, bisa lenyap, gak bersisa. Terus? Tanya si istri. Terus, aku lihat kelopak matanya. Aku minta maaf, bisik-bisik tentu saja. Aku mau bilang, maaf ya nak, ayah masih belum bisa beliin mainan kesukaan kamu yang kamu like di Instagram minggu lalu. Maaf, ayah terlalu naif menaruh semua uang keluarga kita di bisnis kafe ayah. Hilang gak bersisa digebuk segala pandemi virus COVID ini. 6 bulan tanpa pemasukan memang waktu yang terlalu lama untuk membuat kafe sederhana ayah rata dengan mimpi yang ayah bangun untuk kita. Lalu aku akan bilang, percayalah ayah sedang berusaha untuk mencari uang kembali. Agar kita bisa berhenti makan sehari sekali. Agar kamu bisa ikutan beli es krim Magnum yang anak kompleks sebelah suka makan sore-sore. Maaf, tapi ayah terus berusaha kok. Yakin di tengah pandemi seperti ini akan ada teman atau saudara kita yang baik meminjamkan uang, memberikan modal untuk usaha kita, usaha dari rumah. Si istri masih mendengarkan. Duduknya masih belum berubah semenjak suaminya bicara dari tadi. Si suami melanjutkan. Lalu, aku akan elus rambutnya dan aku taruh dia kembali ke tempat tidurnya. Tuh kan? Aman kan? Cuman selama itu kok. Boleh dong aku gendong dia. Si istri melihat ke arah suaminya. Bukannya menjawab, dia bertanya balik. Kok istrinya gak pernah dikecup lagi dahinya? Iya, ini kalau dibolehin gendong, kamu juga kebagian kecup dahi. Janji, kata si suami. Si istri tertawa. Suaminya melihat dia dengan mata sendu. Dia berkata, maaf ya, kalau aku kecewain kamu. Aku gak pernah kecewa sama kamu mas. Gak pernah.
kata si istri pelan. Si suami menatap ke arah bulan, matanya mulai berkaca-kaca. Dia melamun sendiri, istrinya membiarkannya. Si suami berkata, mungkin seharusnya dari dulu aku dukung kamu mengembangkan bakat kamu ya. Bukannya ngebuat kamu terjebak di rumah setiap hari begini. Bakat apa? Tanya istri. Nyanyi aku kan gak bisa. Itu bakat kamu. Yang itu. Oh, yang itu, kata istri. Iya, kamu kan bisa tuh ngelihat dan bicara sama hantu. Aku lihat banyak yang sukses jadi konten kreator, bikin YouTube, bikin buku, masuk TV. Seharusnya aku lebih ngedukung kamu ya. Seharusnya aku jadi suami yang lebih bisa membuat istrinya nyaman dalam meraih potensi dirinya. Ya minimal bayarin kelas public speaking atau beliin kamera sewaktu aku masih punya sedikit uang. Kamu emang percaya aku bisa ngeliat hantu? Walaupun teman, bahkan keluargaku sendiri sering ngomongin aku diem-diem, aku dibilang halu. Tanya si istri. Aku percaya, kata si suami. Singkat, yakin. Menikahi kamu berarti percaya dengan ucapanmu. Apa enaknya pernikahan kalau ada keraguan? Si istri tersenyum tipis. Kamu kenapa sih selalu bisa bikin aku senyum? 1 detik berlalu. Mereka diam dalam nyaman. Kamu ingat gak terakhir gendong aku? Tanya si istri. Ingatlah, di hari aku ngelamar kamu. Fotonya masih aku simpen tuh di laci paling bawah, di dekat charger handphoneku yang rusak. Si suami menunjuk ke arah laci. Si istri menarik nafas panjang. Dia memandang ke arah suaminya. Waktu itu kamu gendong aku di halaman kafe dedaunan di Kebun Raya Bogor. Sampai malu diliatin orang. Kamu gendong aku setengah berlari, kamu terlalu bahagia karena aku bilang, aku mau. Setelah kamu bilang, mau gak jadi istriku? Yang paling malu sih bukan gendongnya, tapi 10 menit sebelum aku lamar kamu, waktu aku kasih lihat isi saldo bangku saat itu. Waktu aku bilang, aku cuma punya segini. Iya, kata si istri. Dan aku kan bilang, berapapun cukup asal sama kamu. Aku masih simpen loh tes pack yang dulu. Lanjut si istri. Video aku pas aku nangis masih kamu simpen gak? Masih banget. Aku post di second account aku yang gak ada yang tahu. Yang biasa aku pakai buat order sambal teri goreng kesukaan kamu. Yang penjualannya nyebelin itu loh. Dulu kita masih punya uang ya buat beli hal-hal kayak gitu, kata si suami. Maaf ya, kamu pasti kecewa sama aku. Aku gak pernah kecewa sama kamu mas, kata istrinya. Gak pernah. Si istri duduk diam. Dia menghapus air matanya yang jatuh 1 tetes. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba nangis? Tanya suami. Gak kenapa-napa, kata si istri. Si suami kembali mendekati tempat tidur. Dia melihat anak gadisnya masih tertidur pulas. Tidurnya tidak pas, kepalanya justru ada di antara bantal dan boneka kesayangannya. Anak umur segini memang sering bikin takjub. Aku mau gendong dia, kata si suami. Jangan, kata si istri. Nanti dia bangun. Suaminya menggeleng. Enggak, aku harus gendong dia. Ngelihat dia tidur begini aja, aku rasanya kangen banget. Si suami mendekat ke arah anaknya. Dia lalu menjulurkan tangannya, tapi tubuh anaknya tidak terangkat. Si suami mencoba mengambil anaknya kembali. Kali ini dia sadar apa yang terjadi. Tangannya tembus melewati tubuh anaknya. Bingung, si suami melihat ke arah istrinya. Istrinya kembali menghapus 1 butir air mata yang baru saja jatuh. Dia lalu berkata, 3 hari yang lalu kamu nyoba minjem uang ke teman lama kamu yang jadi pengawas pabrik beton. Kamu masuk ke kawasan pabrik, mengabaikan peringatan orang agar kamu memakai helm pengaman. Cuman sebentar kok, katamu waktu itu. Di tengah-tengah kamu berjalan, kamu melewati sebuah tiang beton yang mau dimasukkan tali seling dari sebuah crane. Tiang itu menggelinding. Dan seperti takdir yang selalu tepat waktu, tiang itu menimpa kepala kamu. Si suami meraba bagian kanan kepalanya, ada bagian yang pecah, remuk, membentuk cekung ke dalam kepalanya, hangat. Dia tidak berani melihat tangannya karena dia tahu
ini pasti penuh darah. Sementara itu, tangan yang lain, tangan kiri si suami masih tembus di belakang tengkuk anaknya. Si suami melihat ke arah istrinya. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Karena aku mau membiarkan kamu pamit, kata si istri. Si anak terbangun oleh rasa dingin yang asing di tengkuknya. Si anak membuka matanya, dia kebingungan. Si anak lalu duduk, dia melihat ibunya yang sedang menyeka pipi yang basah. Si anak lalu melihat ke arah depan, dia tidak melihat apa-apa. Hanya mereka berdua di ruangan ini dan cahaya bulan yang jatuh ke tembok. Sejenak si anak merasakan rindu yang sangat deras di dadanya. Seolah ada simpul kusut yang ditarik-tarik ke segala arah. Dia tahu, dia rindu digendong ayahnya. Nah, sudah kita simak bersama ya cerpen dari video yang berjudul Gendong. Jadi cerpen itu bisa berbentuk sebuah video ya anak-anak. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu sang suami meminta istrinya untuk memberikan anaknya tersebut. Namun sang suami tidak meminta secara paksa, melainkan mencoba untuk merayu sang istri dan mengajak sang istri untuk melihat masa lalunya yang bahagia. Bahkan saat dia telah menjadi arwah, sang suami masih bisa membuat istrinya tersenyum. Sampai akhirnya si suami mencoba menyentuh anaknya yang ternyata tembus. Hal ini membuat sang suami kaget dan hal itu menyadarkan dirinya bahwa ia telah diajar. Menurut kalian, kalimat di atas termasuk struktur bagian apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, kalimat itu adalah struktur bagian evaluasi karena terindikasi konflik yang memuncak dan klimaks, yaitu tentang cerita yang menyatakan bahwa ayahnya telah tiada. Ya, betul sekali. Jadi kalimat tersebut merupakan struktur cerpen yaitu evaluasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah pada cerpen tersebut diceritakan terjadi pada malam hari. Hal tersebut terdapat pada kalimat cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, serta diceritakan juga berada di dalam ruangan kamar. Hal itu juga dapat dibuktikan pada kalimat si suami ada di dekat jendela kamar, berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah putrinya yang sedang tertidur pulas, dan memiliki suasana sedih karena arwah sang suami yang memaksa untuk menggendong anaknya, tetapi sudah tidak bisa lagi melakukannya. Selain itu, saat mengenang kenangan bersama sang istri, membuat istrinya menangis. Apakah kalian tahu kalimat di atas termasuk unsur intrinsik cerpen bagian apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, itu merupakan unsur latar karena menjelaskan waktu, tempat, dan suasana, di mana dalam kutipan tersebut dijelaskan terjadi pada malam hari di ruang kamar dan menggambarkan suasana sedih saat diceritakan tentang arwah sang suami yang memaksa untuk menggendong anaknya, tetapi sudah tidak bisa lagi melakukannya. Selain itu, saat mengenang kenangan bersama sang istri membuat istrinya menangis. Ya, benar sekali. Kalimat tersebut merupakan unsur bagian latar. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu sangat-sangat pintar dan mudah memahami ya materi kita hari ini. Sudah terbayangkan bagaimana sih susunan cerpen yang terstruktur dan juga mencakup unsur-unsur yang membangun ceritanya? Kira-kira nih dalam diskusi kali ini, jika kalian menulis cerpen, tema apa sih yang kalian sukai dan menarik untuk kalian pilih? Saya suka tema komedi yang lucu Bu, tema sahabat Bu, karena saya mah takut sama tema yang horor-horor gitu. Kalau saya tertarik dengan tema olahraga Bu, karena saya suka olahraga. Saya lebih suka tema keluarga Bu. Baik, untuk selanjutnya, sebagai pelengkap dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas menulis cerpen sesuai dengan tema yang telah kalian pilih tadi. Nah, temanya bebas ya anak-anak dan dikumpulkan di Google Classroom dengan batas waktu hingga pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk cerpen ini ditulis karangan pribadi, jadi tidak boleh sama ya. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya dalam materi pada hari ini? Tidak Bu. Cukup Bu. Kalau begitu, demikian pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Ingat pesan Ibu di awal bahwa
Nih murid-muridnya.